warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 2, kembali lagi kita bertemu untuk belajar dari rumah ya, untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 ya. Anak-anak udah siap belajar? Ya, kalau udah siap, simak terus videonya ya. Nah, hari ini ya materi yang akan Ibu sampaikan yaitu kisah Nabi Saleh alaihissalam. Namun terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar agar diberi kelancaran dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Angkat kedua tangannya, satukan di depan dada dan kita doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha, sebelum lanjut ke materi, Ibu kasih satu pertanyaan. Iman kepada Rasul ya, Rasulullah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud. Nah, nama lengkap Nabi Saleh adalah Saleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Panjang ya. Nah, ayah Nabi Saleh adalah Ubaid. Ya, Nabi Saleh merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Saleh memiliki kaum yang bernama Samud. Samud adalah nama suatu suku yang tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr. Daerahnya terletak di antara Hijaz dan Syam. Ahli mengelompokkan kaum Samud sebagai bagian dari bangsa Arab, tetapi ada juga yang menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Yahudi. Nah, anak-anak, kaum Samud adalah kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Namun, kaum Samud tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala. Maka Allah pun mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah kepada mereka. Nah, Nabi Saleh di sini adalah orang dari golongan mereka sendiri. Namun walaupun Nabi Saleh dari golongan mereka, mereka tetap tidak mau menerima ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menuduh Nabi Saleh terkena sihir. Nah, hanya sebagian kecil yang beriman dan mereka pun berasal dari golongan masyarakat bawah, yaitu sekitar 120 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Ya, orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah Nabi Saleh alaihissalam terus berusaha menghentikan dan menghalangi dakwah beliau. Ya, mereka pun meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk membuktikan kenabiannya dengan memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Nabi Saleh lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mukjizat. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Saleh alaihissalam dan memberikan mukjizat berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Namun hal ini masih tidak mengubah kedurhakaan kaum Nabi Saleh.
Nabi Soleh pun berpesan agar untanya tidak boleh diganggu dan apalagi dibunuh ya, dan dibiarkan mencari makanan dan minuman sendiri. Namun apa yang terjadi anak-anak? Mereka tidak senang dengan keberadaan unta Nabi Soleh tersebut. Akhirnya mereka pun membunuh unta Nabi Soleh dan menantang kepada Nabi Soleh agar diturunkan azab kepada mereka. Azab bagi kaum Samud. Allah pun memenuhi janjinya dengan menurunkan azab kepada kaum Samud. Nabi Soleh memberitahu kaumnya bahwa azab akan datang dengan didahului dengan tanda-tanda. Di hari pertama, ketika bangun tidur, wajah mereka akan berubah menjadi kuning. Di hari kedua, wajah mereka berubah lagi menjadi merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi warna hitam. Dan di hari keempat akan turunlah azab yang sangat pedih. Mendengar ucapan Nabi Soleh tersebut, sebagian kaumnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Soleh. Namun Allah menyelamatkan Nabi Soleh alaihi salam sehari sebelum azab itu turun. Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan Samud menuju kota Ramlah di Palestina. Nah, sementara itu anak-anak, kaum Samud yang durhaka kepada Allah, yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, hancur dan binasa oleh azab Allah. Dengan apa? Yaitu dengan halilintar yang mengerikan disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Tak ada satupun yang tersisa dari mereka yang durhaka. Anak-anak, itulah tadi bukti janji Allah adalah benar. Ya, kejadian yang menimpa kaum Samud adalah contoh bagi kita bahwa siapa saja yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Anak-anak yang solih dan solihah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.